Kalau tidak ada lagi dari unsur pimpinan, kami persilahkan Pak Menteri untuk menjawab. Nanti kalau ada pendalaman, ada 2 anggota kita batasi untuk melakukan pendalaman. Silakan. Terima kasih Bu Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta seluruh anggota DPR RI. Jadi beberapa pertanyaan dari Pak Sony PDIP tadi, ya alhamdulillah itu sebetulnya sama dengan kita. Jadi kalau secara umum saja barangkali bisa saya sampaikan begini. Izin Bu Ketua, tolong Pak Menteri agak dekat sedikit. Kayak kurang energi gitu loh, mau ngomongnya. Belum sarapan Pak. Siap. Jadi apa namanya? Saya bisa simpulkan bahwa kenapa kemudian bahwa pagar ini kemudian tidak segera dilakukan pembongkaran, dan kemudian ketika pembongkaran saya membuat pernyataan bahwa itu adalah bagian dari barang bukti. Ya saya berpikir bahwa harus ada edukasi yang baik, yang benar juga gitu. Sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan kan ada batasan-batasan ruang kewenangan, jadi tidak menyeluruh juga gitu ya. Contoh misalnya kita kalau dianggap lalai, misalnya kenapa itu sejak Agustus baru kemudian setelah rame-rame baru kita turun. Tapi paling tidak pada saat mulai rame itu KKP langsung hadir dan melakukan pengecekan secara administratif apakah ada pengajuan KKPRL ataukah mungkin sedang proses ataukah mungkin sudah dikeluarkan dan seterusnya. Setelah diketahui tidak ada, maka pada hari itu dilakukan penyegelan. Itu tahapan pertama begitu. Karena memang kita juga sudah melakukan ratusan kali penyegelan itu tidak hanya di sini. Di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu apa namanya reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove. Itu juga kita tindak, kita segel, dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak sesuai begitu. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Jujur saja membongkar kan memang ada budgetnya juga. Lalu yang kedua nanti kalau kita dipertanyakan sama Bapak Ibu di sini itu budgetnya dari mana, atau nanti jadi ketemuan BPK terus siapa yang tanggung jawab. Kan pusing juga kita. Lalu kemudian kalau belum ada keputusan, karena nanti keputusannya itu kalau begitu ditemukan siapa yang memasang dan kemudian ketahuan, selain denda juga dia harus membongkar. Begitu, yang bersangkutan harus membongkar, bukan kita yang membongkar gitu lah. Itu salah satu. Teman gimana ya, netizen kan seperti tadi yang Bapak sampaikan di ujung sana mengatakan loh kok dibongkar dilarang, kok nggak boleh. Padahal kan harus juga kita edukasi secara hukum. Kan negara ini kan bukan yang asal-asalan, ada hukumnya juga begitu loh. Jadi siapa yang melakukan itu tanpa bertanggung jawab, kemudian kita harus meminta bertanggung jawab. Kalau sudah tidak ada buktinya kan sulit. Bisa, bukti itu bisa melalui foto, bisa melalui video, ya bisa juga gitu. Tapi sekali lagi itu ada anggaran juga untuk melakukan itu semua. Oke, tapi kemudian kami menganggap bahwa kemarin secara bersama-sama, jadi kami berkoordinasi dengan Angkatan Laut, lalu kemudian kami menyatakan bahwa jangan hanya sendiri tetapi semua. Ada dari kepolisian juga, ada dari Bakamla, kemudian ada dari KPLP, ada dari kami, ada dari Menteri ATR, karena kebetulan Menteri ATR juga di situ ada juga kasus sudah diterbitkan HGB saya nggak tahu di wilayah sebelah mana, itu nanti saya jelaskan soal itu. Dan alhamdulillah juga dihadiri oleh Ibu Pimpinan Komisi 4 dan Wakil Pimpinan Komisi 4. Jadi artinya nanti kalau ada pertanyaan kenapa gitu ya, ini memang harus tuntutan masyarakat harus dibongkar. Nah
Itu artinya begitu. Kenapa kalau misalnya dipertanyakan ini anggarannya dari mana? Di sana pun ditanya kami oleh wartawan juga ditanya kami. Anggarannya dari mana Pak? Kami katakan patungan. Kami mengirim pasukan dari KKP ada 460-an. Kemudian dari masyarakat nelayan juga 1.000 lebih ya 1.100 kalau nggak salah. Terus 750 dari TNI Angkatan Laut. Dan hari ini masih berlangsung terus dan berjalan membersihkan itu. Dan itu bentuk pertanggungjawaban yang bisa kami lakukan di tengah juga situasi kadang-kadang memang netizen atau masyarakat itu nggak mau tahu. Yang penting pokoknya harus bersih begitu saja. Ya itulah. Tapi ya sudah, memang itu yang harus menjadi hal yang harus saya hadapi dan pelan-pelan mudah-mudahan nanti semakin dipahami masyarakat juga semakin paham. Terus kemudian yang kedua, soal kemudian ada HGP dan lain sebagainya. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGP atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya itu hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab. Tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN. Dan sudah dijawab oleh beliau. Kalau saya menjawab ke sana, salah itu. Karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut, mulai dari pesisir sampai ke tengah. Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin, atau di pulau-pulau sekalipun, ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan. Dan kewenangan kami hanya sampai pada kewenangan denda administratif. Mungkin ini sebelah kiri saya Pak Sekjen, ini Profesor Hukum, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang ketentuan-ketentuan tupoksi kita terhadap itu Pak. Mohon izin Ibu Pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4, para pimpinan dan para anggota Komisi 4 yang saya muliakan. Saya mohon izin untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, supaya apa yang menjadi diskusi kita pada siang hari ini semakin jelas. Perlu kami laporkan bahwa kewenangan KKP terkait dengan kelautan berbeda dengan kewenangan KKP yang terkait dengan perikanan. Kalau perikanan, KKP itu mempunyai kewenangan sebagai PPNS perikanan. Sehingga punya kewenangan melakukan upaya paksa terkait dengan pemanggilan, terkait dengan penangkapan, penahanan, sita, geledah, dan kemudian pemberkasan. Sedangkan KKP kewenangannya terkait dengan pelanggaran kelautan, terkait dengan kelautan, khususnya tentang pengelolaan ruang laut, itu hanya mempunyai kewenangan kepolisian khusus yang sifatnya kewenangan sangat terbatas dan non-justisial. Sehingga hanya bisa menentukan siapa pelaku untuk penentuan denda administratif. Berbeda dengan PPNS, kewenangan PPNS khususnya untuk perikanan. Tapi untuk kelautan sendiri, di Undang-Undang Kelautan itu tidak ada menentukan penyidikan terhadap undang-undang yang terjadi di kelautan. Tidak juga diatur tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan. Oleh karena itu sebenarnya tujuan kami itu melakukan pemeriksaan bukan melakukan proses lidik-sidik, tapi pemeriksaan dalam rangka menegakkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan pelanggaran pengelolaan terhadap ruang laut. Apabila memang nantinya harapannya kuat sekali kepada KKP untuk bisa melakukan tindak pemeriksaan ulangi lidik-sidik terkait dengan tindak pidana di bidang kelautan, itu memang perlu ada penguatan dan ada legitimasi kami dalam Undang-Undang Kelautan. Nanti mohon dibaca kembali untuk Undang-Undang Kelautan itu memang tidak ada tentang kewenangan
penyidikan dan siapa penyidiknya. Dan terkait dengan situasi kita yang alami saat ini, memang untuk upaya paksa dan menentukan siapa nanti pelakunya kami bisa, tetapi hanya sekedar terbatas terkait dengan nantinya akan menentukan siapa pelakunya dan menentukan berapa denda administrasi yang akan ditetapkan. Dan nanti kami akan coba untuk koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, jangan sampai nanti KKP terlalu ke depan menjadi salah, menjadi obskur semuanya, dan ini akan menjadi beban terhadap KKP sendiri. Oleh karena itu kami selalu hati-hati dalam menentukan langkah, dan nanti semoga ke depan kami bisa melakukan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum yang lain. Kira-kira yang mempunyai kewenangan terhadap melakukan penindakan terhadap pagar laut ini khususnya, itu aparat penegak hukum yang mana, supaya proses penyidikan bisa berjalan dengan baik dan bisa menentukan secara material siapa pelakunya, sehingga untuk proses penyidikan yang nantinya akan dibawa ke ranah criminal justice system di pengadilan akan lebih tuntas. Namun saat ini dari KKP hanya ranah administrasi, karena hanya melakukan penegakan terhadap peraturan Menteri KP, dan terkait nanti siapa pelakunya baru bisa kita kenakan denda administrasi. Saya rasa itu perlu penjelasan lebih lanjut dari kami sebagai Sekjen untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan, Ibu. Jadi tadi seperti Pak Arif Rahman dari Nasdem sudah, mudah-mudahan sudah jelas ya, sudah dijawab sebetulnya sama Pak Riono tadi dari PKS. Jadi kami memiliki batasan kewenangan yang tidak bisa luas. Jadi kami mohon juga kepada yang mulia para anggota Komisi 4 DPR RI, memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo. Dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPRL ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruang yang lebih jauh. Ini semoga sudah bisa menjawab. Interupsi Ibu Pimpinan Arif Rahman, Nasdem. Izin Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang tadi kan terbit di daerah yang kemarin kita lihat itu kan 3 sertifikat di 266 bidang. Itu memang bukan Bapak yang mengeluarkan, betul. Kita juga paham itu. Tapi kan Bapak punya fungsi pengawasan yang seharusnya sudah bisa mengetahui juga Pak, bahwa proses itu sudah berjalan. Karena kan pagar laut itu Pak, mohon maaf, tidak seperti sulap. Ini pagar laut atau sertifikat? Pagar laut Pak, tapi kan gini. Ya. Mungkin mereka melakukan itu karena sudah punya sertifikat, merasa punya sertifikat. Memang bukan Bapak yang menerbitkan. Saya tahu bahwa itu adalah BPN, pasti yang menerbitkan. Tapi kan
proses persetujuan harusnya pemanfaatan ruang laut itu kan ada di Bapak. Nah, saya nggak tahu makanya kenapa harus ada koordinasi yang seperti pimpinan tadi bilang Pak Alex, bahwa kalau memang merasa ini tidak punya kewenangan, kita bikin panja atau apa untuk mencari Pak. Karena saya yakin problem ini juga ada di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, ini yang perlu, jangan sampai Bapak setelah ini akan capek klarifikasi masalah pagar-pagar ini Pak. Karena ini tiba-tiba habis dicek muncul di Surabaya. Nanti habis ini di Makassar pasti ada. Ini akan selalu muncul. Nah, saya hanya mempertanyakan bagaimana koordinasinya, karena bagaimanapun yang ada HGB-nya itu di wilayah Bapak, laut Pak. Pokoknya urusan air asin itu di Bapak lah gitu kan. Dan HGB itu adanya di wilayah Bapak. Nah, bagaimana fungsi pengawasan Bapak pada saat pagar laut itu ada dan Bapak secara keseluruhan kementerian ini tidak menyikapi secara awal gitu Pak. Itu yang saya maksud, fungsi pengawasan Bapak terhadap pagar-pagar laut itu yang ada gitu loh. Jadi saya juga paham bahwa ini adalah tugas dan wewenang dari BPN untuk mengeluarkan HGB. Kalau memang Bapak ada kesulitan untuk itu, sampaikan ke kita. Kita akan merekomendasikan untuk melakukan panja supaya bisa berkoordinasi dengan BPN dan yang lainnya. Apalagi Bapak juga kan misalkan ada Pol Airut di sana, ada Angkatan Laut di sana kan bersama-sama Bapak. Nah, ini yang harus saya jelaskan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Menteri, mohon maaf. Terima kasih Bu Pimpinan. Terima kasih Pak. Nah, berikutnya adalah soal kemudian beberapa pertanyaan tadi hampir sama, soal bagaimana dengan siapa sebetulnya memasang. Jadi sampai dengan hari ini masih dalam proses penyidikan. Ya, memang tuntutan dari para masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga udah langsung ketahuan. Tapi tidak mudah juga karena kami mendapat beberapa petunjuk tentu, tapi tentu kan juga harus dipanggil dan kemudian ditanya apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya, karena memang terus terang kami tidak memiliki satu alat pengawasan yang tadi disampaikan itu ya. Kami sudah mengajukan sebenarnya untuk kemudian kita bisa memiliki digital surveillance begitu, tapi sampai hari ini kita belum punya. Dan kemudian kalau soal koordinasi, Pak, kita sudah sering melakukan koordinasi dan masing-masing sudah paham bahwa kalau menerbitkan atau mengizinkan ini, mengizinkan itu nggak boleh. Nah, dan kita sudah sering koordinasi, tapi tetap saja memang masih terlanggar ya. Sudah, itu memang menjadi, dan tanggung jawab pengawasan memang terus terang bukan hanya di kita, tapi tanggung jawab pengawasan semua pihak. Daerah juga punya wewenang untuk melakukan pengawasan. Kementerian, lembaga lain juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dan kita juga, dan koordinasi selalu. Tapi insya Allah ke depan kita akan selalu tingkatkan sistem atau koordinasi soal pengawasan tersebut. Karena memang luas wilayah kita itu seluruh Indonesia, dan tadi sudah saya sampaikan kebetulan saja yang terjadi di Tangerang ini. Sebetulnya kejadian seperti Tangerang ini sebelumnya sudah banyak sekali. Tadi saya sampaikan kita sudah menghentikan 196 kasus ya, yang semuanya itu adalah bermuara pada kegiatan pembangunan di ruang laut. Begitu. Nah, itu yang saya kira dapat kami sampaikan, dan saya kira terima kasih atas seluruh masukan-masukan, dan kita menjadi perhatian penting. Tapi saya punya keyakinan Bapak Ibu semua yang ada di sini juga sangat paham kita memiliki limitasi-limitasi, terutama adalah soal operasional, dan mudah-mudahan ke depan kami juga sudah melaporkan hal seperti ini kepada pimpinan kami. Mudah-mudahan ke depan di periode yang akan datang kita bisa lebih komprehensif lagi untuk bisa mendapatkan dukungan secara langsung. Demikian saya kira yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.